Wow. Tunggu dulu, Jangan dulu lari terlalu kenceng, guys. Terlalu ngegas, guys. Terlalu ngegas. Guys, tunggu, don't leave us. Hi everyone, welcome back into my channel, and this is Sobat Sastra. Yeay. Kesenangan kita sedondong. Iya, sedondong. We are in black today. Dulu yang mau balik kampung. Iya dong, alhamdulillah. Counting days banget nih, Mister. And I have a personal trainer kan, di gym. Terus ngomong gini, nanti saya cuti ya beberapa hari karena mau ke Malaysia. Jadi nanti sering aja sebelum saya berangkat gitu. Karena saya besok mau makan mie. Aduh, makan mie lagi kata personal trainer gitu. Iya, karena di sana mie enak-enak. Betul. To be honest, Mister, mie udang. aduh ya Allah, mie itu benar-benar my favorite di Malaysia. Yes. I don't know why gitu ya. Mie Bandung. Kalau misalnya nasi kan, Aku nasi. Mister nasi. Tapi setelah aku ketemu Laksa Sarawak, itu mohon maaf. Aduh ya, iya, tapi ya Allah, Mister, aku kan so far ya, my top 3. Ya? Iya, my top 3 itu adalah nasi kandar, nasi lemak, and then mie Bandung. Itu kan my top 3. Apa aja? Nasi kandar, nasi lemak, mie Bandung. Oh, oke. Itu it's my favorite in Malaysia. Nasi kandar tuh macam above of all gitu kan. In heaven gitu. Tapi setelah I kenal sama Laksa Sarawak, Mister. Susunannya itu sudah gitu. berubah total. Laksa Sarawak nomor 1. Nasi kandar nomor 2. Nasi lemak nomor 3. Seperti itu. Aku sih mie 3-3-nya. Mie apa aja? Mie Bandung. Mie Bandung. Nomor 2 mie Bandung, nomor 3 mie Bandung gitu. Mie Bandung laksa. Mie Bandung laksa atau laksam nih? Laksa dulu. Laksa. Habis itu laksam. Laksa. Aku nggak tahu ya, aku mau kategorisi laksam ini sebagai mie atau enggak. Tapi ya. kan bentuknya macam noodle ya. Itu seperti noodle. Udah ngomongin makanan aja nih. Wow. Oke dah guys, ada sebuah video yang kita reaksikan nih Mister, yaitu tentang jalan raya di Malaysia. Wow, menarik dong jalan raya. Selalu kita puji jalan raya Malaysia, ya Allah. Masih ingat gak sih di Selama Mister? Oh iya ya ampun. Samping kebun kelapa sawitnya pun di aspal. Betul, di aspal. Waktu kita main ini ya, ATV. Kita ATV keliling kebun kelapa sawit. Itu jalan sekeliling kebun kelapa sawitnya sudah di aspal. Bahkan di Selama saja gitu ya, banyak orang Malaysia juga belum sempat ke Selama gitu. Selama tuh apa sih? Kenapa kita harus ke Selama? Di mana? Kenapa kita harus ke sana gitu? Ternyata setelah melihat video kita ya jalannya sebegitu mulusnya. Itu kayak apa? Jalan gitu loh, kampung tapi jalannya bagus banget. Itu di Indonesia udah kayak jalan perkotaan, itu honest gitu. Jalan-jalan perkotaan, masuk komplek di kota tuh seperti itu. Jadi Malaysia tuh kayak sepertinya kalau mau membangun tuh seperti itu Mister. Jadi jalannya dulu, karena jalan itu sangatlah vital kan, akses untuk mengantar bahan bangunan, untuk mengantar material infrastruktur juga kan lewat situ. Makanan. Betul, karena itu bisa menghemat waktu Mister, menghemat waktu dan biaya. Seperti itu. Nah ternyata Mister, ada 10 fakta jalan yang mungkin orang Malaysia pun nggak tahu tentang 10 fakta jalan di Malaysia. Dan thank you so much untuk Abang Shan, ini video dari Abang Shan. Oke, everyone, without any further ado, here we go. Fakta terbaru dari sistem jalan raya di Malaysia yang mungkin orang Malaysia juga nggak tahu tentang ini. 1, 2, 3. As a Malaysian, I bet you tak tahu jalan raya di Malaysia. If you know, you might feel proud again. 1, papan jalan hijau itu highway, ada tol. Papan jalan biru itu tak ada tol. 2, baru tahu. Spine is the North-South Expressway. JB sampai Bukit Kayu Hitam, about 775 km. 3, Smart Tunnel buat ini pernah nih. Been here. Banjir besar jadi flat tunnel. Malaysia boleh. 4, Malaysia boleh. Rawang bypass among the highest. Around 58 meters above rainforest. Di mana itu? 5, Penang Second Bridge. Ini pernah. Almost 24 kilometers We've been across here. the sea. Alhamdulillah. Romantic Jar. 6, Pan Borneo Highway. About 2083 kilometer. Kebanyakannya toll free. Sambung pekan ke pekan. Subhanallah. KL Klang Riders. You've seen this. Kota ke kota, Dedicated motorcycle pekan tuh. lanes. Lagi selamat 8. Toll paying now senang. RFID, touch and go e-wallet and tap card at many plazas. No more balance panic. 9, spot this and you cannot unsee.
Our green signboards use LLM lettering, a Malaysia-designed font. Wow! 10 km post bukan hiasan. KM Marker, SOS Phones, plus Ronda Hotline, bantuan sampai cepat, even malam. That's us, smart and clever fixers. Banyak benda boleh bangga. Wow. Beli tayar cari Klinika, brand Malaysia drive safe, drive proud. Why the guy stop so far? Nah, see, cannot reach kan? Aduh, kena Oh, ya. Brother, that's why you need to try this Touch and Go cardless parking feature. To set it up, open the Touch and Go apps, scroll down and tap More. Find the transport section and choose LPR parking. Add your vehicle number, color, brand, model, and done. The Touch and Go apps will detect that you are in the parking zone using your license plate number. Then when you leave the parking, it will automatically calculate the fee and deduct it from your e-wallet. Wow. No need to scan anything. You can turn this feature Parkir on aja off pakai anytime. app, mister. Don't worry, there is no extra fee and it still works even if your phone has no battery or no internet. But for now, this function only support 12 location. Hopefully, Touch and Go will expand it to more Wow, areas. Touch and Go, guys. Guys, kita akan ada cara baru untuk bayar tol bulan Oktober ni. Nama dia ANPR ataupun Automatic Number Plate Recognition. Oh. So, selain Touch and Go, RFID, Lebih cepat Smart berarti Tag, dong. Credit Card, Debit Card, kita akan ada satu pilihan baru nanti. ANPR. Sistem ni dibangunkan oleh Plus Malaysia dan Kita belum kemana-mana, jauh guys. lebih laju daripada RFID Tuh, kan lebih dengan cepat, Smart Tag. Mister. Wow. Dengan sistem baru ni, dia akan ada kamera untuk baca kereta korang punya number plate. Wow. Tak payah stop pun, dia Nah, akan terus. jadi langsung bayar. ke- Satu lagi yang lain, dengan ANPR ni, korang tak payah lagi nak check mana satu lorong yang korang perlu masuk. Dengan ANPR, semua lorong pun boleh jalan. Ini kira langkah pertama lah towards MLFF ataupun Multi-Lane Fast Flow System yang kerajaan Multi-lane janjikan fast flow. akan dimulakan tahun 2027. By the way, MLFF ni dia dah tukar definisi daripada free flow jadi fast flow sebab dia tak nak orang confuse. Nanti orang ingat tol ni free pula. Still kena bayar, okay? Kembali ke ANPR ni, projek rintis dia akan bermula bulan Oktober dekat 13 Tol Plaza Lebuh Raya. Plus, semuanya di Pulau Pinang dan Oh, Kedah. Pinang dan Kedah. Pakai Wow, ANPR hebat ni, Kedah. pengguna jalan raya kena download app baru dalam phone. Nama dia Just Go. Dalam tu kena register profile dan kereta korang. Lepas tu kena masukkanlah butiran pembayaran sama ada credit card, debit card, e-wallet pun boleh termasuklah Touch and Go. So ini dia guys, sistem baru untuk bayar tol ANPR. Sekarang dia buka untuk Lebuh Raya Plus saja, tapi harap-harap Lebuh Raya yang lain pun nanti pakai sistem sama lah. Apa yang kita tak nak masuk satu highway kena pakai satu app, highway B, app lain, highway C, app lain lagi. Yang tu memang tak masuk akal lah. So guys, apa pandangan korang pasal sistem ANPR baru ni? Korang nak try ke tak? Ataupun lebih baik pakai sistem lama macam RFID, Touch and Go, Smart Tag? Tulis kat bawah. Ciao. Wow. Tunggu dulu, Jangan dulu lari terlalu kenceng, guys. terlalu ngegas guys, Terlalu ngegas. Guys, tunggu, don't leave us. Don't leave us. Waduh, makin ini. Kita kejar dia, larinya kenceng banget. Ya Allah, kita baru satu langkah dia udah berada jauh banget. Ya Allah, mereka udah ada berapa tuh, Mister? Yang pertama aja kita baru mau kejar. Mereka udah ada lain lagi. Kan kita udah mulai mau RFID itu kan. Nah, kita baru mau RFID, tapi masalahnya I don't know why di Indonesia tuh kayak masih nyaman menggunakan tapping. Kenapa ya, Mister? Iya, nggak ngerti karena apa orangnya nggak mau berubah? Perubahan itu kan memang tidak nyaman ya, tidak selesai ya. Harus mempelajari sesuatu yang baru. Betul. Dan mereka merasa bahwa tekanan hidup dewasa ini tuh sudah memenuhi kapasitas hidup mereka gitu loh. Jadi nggak ada lagi ruang untuk belajar sesuatu yang baru. Untuk upgrading something new gitu something ya. Kayak nggak ada waktunya. I don't have any time To learn, to adapt, yeah. seperti itu. Jadi nggak maju-maju dong. Exactly. Meanwhile itu kan bisa menjanjikan sebuah practicality gitu ya, efisiensi gitu. Betul. Dan itu kan bisa berdampak pada hal yang banyak sekali gitu kan. Karena time is money, right? Betul. Gitu. Jadi kita masih terperangkap di dalam aduh malas deh ganti-ganti, aduh malas
daripada kita memikirkan bagaimana itu impact-nya kepada kehidupan kita secara masif seperti itu. Padahal jika kita ngambil ataupun belajar atau upgrade ke sistem lalu lintas atau jalan tol yang lebih bagus, maka semua kan mungkin lebih bisa dilancar. Tidak ada yang harus diem dulu, diem gitu. Kenapa? Mau tapping, pakai jatuh lah kartunya, pakai nggak ada saldonya di dalam kartunya, harus isi ulang dulu. Ini udah nggak bisa. You don't have to stop. You don't have to pick which line you want to go. Just go through. Sekarang, kalau kemarin Mister, that you try with Uncle, itu yang tekan RFID. Kemudian ada yang ditempel di jendela kaca. Ada kayak barcode. Dibaca dari jarak jauh. Ini di plat nomornya. Itu langsung lagi laju itu dia langsung bilang. gitu, Lagu kan? cepet gitu. Jadi Guys, pelan-pelan. tapi gimana ya Mister? Tapi memang Kelihatan banget jauhnya nanti. Tapi yang namanya government gitu ya, atau pihak swasta atau pihak private yang pekerjaannya atau industrinya di bidang pelayanan publik gitu ya, itu memang harus senantiasa punya sifat tidak cepat puas. Kemudian merasa tidak selesa dengan apa yang sudah dipunyai sekarang. Karena ketika dia selesa gitu ya, otaknya tuh freezing kan. Tidak mau mendevelop sesuatu yang baru, cepat puas gitu ya. Aduh nyaman nih, udah di sini aja gitu. Tapi ketika government yang mengurusi sebuah sektor pelayanan publik atau private yang beraliansi dengan pemerintah mengurus sistem pelayanan publik, harus ngerasa aduh kurang nyaman deh, kurang cepat deh, bisa bikin masih apa ada ya? kelemahannya. Harus selalu begitu kan yang masih namanya ada kekurangannya, harus diminimalis nih. Betul, gitu. yang namanya inovator kan gitu ya, kurang nih, kurang nyaman nih, kurang cepet nih, harus apa? Harus mungkin gitu, di satu gitu sisi terus. ini kemajuannya ini, keuntungannya ini, tapi ternyata masih ada kekurangannya di sebelah sini juga nih seperti yang harus kita cari tahu bagaimana bisa meminimalis ini semua. Nah, ketika ingin meng-create atau menciptakan sesuatu yang berdampak pada efisiensi gitu ya, jangan nanti minta uang untuk research-nya bukan nggak efisien, kemudian timnya jadi nggak efisien, timnya gendut, banyak yang harus dibayar, kemudian biayanya jadi membengkak, budgetnya jadi membengkak, yang nggak efisien dong. Cita-citanya membuat sesuatu yang mengefisiensikan waktu dan tenaga manusia gitu ya. Tapi biaya untuk pengadaannya nggak efisien, gendut sana sini. Yang nggak efisien, apa aja tentang inovasi maunya dijadiin project. Pulang deh. Ini mulut harus di-resleting nih, gak bisa. I have to zip. Wow. Nah gitu kan Mister. Iya, yang udah kan gitu ya. Mau bikin sesuatu yang baru deh, tiba-tiba budgetnya membengkak. Apa membengkak? Adalah rancangan ini, rancangan itu, tapi realisasinya kagak ada. Belum pitching tendernya, belum apanya, belum di pengadaan apa. Efisiensinya ntar 3 tahun lagi. Aduh. Ya Allah. Yang nggak efisien udah ketinggalan. Don't leave us. Nah inilah buktinya bahwasanya mereka tetap bekerja, Mister. Mereka tetap melakukan inovasi yang mana akan menguntungkan juga rakyat mereka juga gitu loh. Nggak merasa nyaman di situ-situ aja, Padahal kalau kita bilang ongkos kita punya jalan tol di sini, kalau ongkos jalan tol kita mungkin salah satu yang paling mahal di Southeast Asia seperti itu. Untuk mau jalan tol per 5 km kita harus bayar jalan tol lagi. 5 km masuk bayar tol lagi. Kamu tahu gak sih dari airport ke rumah? Iya, rumah betul. Itu 50.000 lebih, Mister. Ya Allah, kamu apa belum 70.000? Seriously. Aku ada salah satu tol yang di sini, ya Allah, 35.000 atau 45.000 satu kali lewat, Mister. Bayangkan orang mau bekerja pulang pergi di situ yang jalan tol, itu duit yang mereka dapatkan hari itu habis di jalan tol. Tol apa tuh ya? Ada di situ. Ada ya? Ya nanti kita kasih tahu ya. Ya Allah, Mister, itu tol yang paling mahal. Jaraknya cuma segini doang, Mister. Iya, Mister. Ya Allah, betul deh. Gimana orangnya mau merasa terdukung gitu ya? Betul. Biayanya mau lebih hemat, ternyata nggak lebih hemat juga sih. Iya, naik jalan tol kan jangan menganggap semua lebih cepat, semua lebih efisien. Enggak, Mister. Ya Allah, kita naik ya, katakanlah kita naik tol itu kita berharap lebih cepat nih. Enggak, kalau di Indonesia, kalau di Jakarta enggak, bukan jaminan naik tol itu bisa lebih cepat seperti itu. Kadang-kadang malah macet di jalan tol yang lebih menyiksa. Seperti itu. Jangan jangan buru-buru guys. Jangan buru-buru ya guys. Jangan buru-buru. Please. Kita ini aja, kemarin tuh ada melihat sebuah video ya, bagaimana RFID di Indonesia itu mulai dilakukan oleh beberapa orang. Ya Allah, mereka senang banget. Jadinya senang ke jalan tol.
gubrak. Senang ke jalan tol, kenapa? Karena merasakan sensasi jis, otomatis seperti itu gitu. Tapi tantangan sebuah negara juga, Mister, ketika ada inovasi seperti itu sih memang it takes two to tango, Mister. It's not only the responsibility that should be taken by government. It should be taken and be done by people as well gitu. Ingat nggak waktu itu ada aplikasi My Pertamina? Betul. Ya kan? Ya, betul. 2 tahun yang lalu kalau kita coba juga sih apply that guys seperti yang ada di kalian. Tapi kan itu masif sekali penolakannya. Bagaimana nanti kalau ada begini orang tua tidak bisa tidak punya handphone, bagaimana tadi kalau itu terlalu banyak gitu loh, penolakannya belum dicoba dulu tapi sudah penolakan itu berjalan 1 bulan berapa bulan gitu lah, dan akhirnya nggak ada lagi kalau nggak salah tuh. Mungkin masih ada ya, itu kan jadinya bisa self service gitu, bayar sendiri gitu, sehingga jadi bisa lebih efisien kan. Tapi penolakan pun karena mereka tidak mau mempelajari sesuatu yang baru aja gitu, tidak mau keluar dari zona nyamannya, comfort zone-nya gitu. Jadi memang apa-apa harus ditolak dulu. Ya cobalah dengan misalkan dikasih pilihan ya, tetap ada yang jalur self service gitu ya, lebih diperbanyak. Sekarang sudah ada tapi lebih diperbanyak, tapi kan bayarnya masih sama orang. Ya kan, kasih kembalian, kasih sampai belum baki. Betul, belum bayar sendiri gitu loh, Mister, belum scan sendiri. Jadi kalau ngeliat Malaysia kayak gini, Mister, aku tuh kayak pengen, guys, sabar gitu loh. Jangan dulu gitu. Terlalu cepat. Bukannya kita nggak seneng sih, tapi kayak ya udah, it's very clear, it's so obvious nowadays. Kalau kita mau compare ke Malaysia, kalau kita hanya mau bertanding Malaysia lebih ini, Indonesia lebih kaya akan bla 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 bla, Malaysia cuma gini. Guys, come on. Jangan cuma berbicara tentang luas wilayah, jangan cuma berbicara tentang banyaknya warga negara di dalam suatu negara gitu. Let's talk about quality of pelayanan over quantity. Exactly. Kita berbicara tentang kenyamanan aja deh. Lebih nyaman mana tinggal di sana sama tinggal di sini gitu. Bukannya I'm trying to degrade my country gitu ya, tapi ketika kita memperjuangkan atau ketika kita membela gitu ya, tapi kita juga jangan sampai tertutup matanya dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk negara kita gitu. Jangan sampai kita membenci dengan buta gitu ya, kemudian menolak untuk belajar dari negara-negara lain termasuk negara Malaysia, karena ini sudah menjadi bukti bahwa ya lagi-lagi Indonesia hampir ketinggalan gitu. Udah nyata banget ketinggalan. Bahkan di sistem jalan tol kita tuh masih ada petugasnya juga, masih ada orangnya juga yang kadang-kadang harus membantu, apa yang dia kalau kartu kenapa apabila mungkin tidak mesinnya rusak atau ini palangnya tidak jalan, masih ada orangnya juga di beberapa tempat. Sedangkan di Malaysia benar-benar udah nggak ada orangnya, semuanya done by the machine. Ingat kan waktu itu ada yang namanya Brexit gitu di mudik tahun berapa gitu, 4 tahun atau 3 tahun lalu, Brebes exit yang orang di sana sampai berjam-jam, bahkan lebih dari 1 hari kalau nggak salah di situ karena saking macetnya dan kapasitas pintu tol tuh sangat terbatas gitu loh. Ya itu maksudnya, apakah kita mau senantiasa berada dalam tempat atau kondisi seperti itu kan? Kita nggak mau. Kita mulai buka diri, kita mulai belajar terbuka pada perubahan, belajar dari negara-negara lain yang kira-kira bisa kita aplikasikan di sini gitu. Bahkan ada benefitnya ketika kita belajar di negara lain. Mereka sudah, apabila itu mereka gagal, kita you don't have to copy that gitu. Kita hanya copy kita hanya copy sesuatu yang sudah mereka berhasil. Copy keberhasilan mereka. Jadi kita nggak harus perlu belajar mana nih. Udah, itu berhasil. SOP-nya sudah ada, risk manajemennya sudah tertulis, sudah ada kitabnya gitu ya. Tinggal ditransfer, dipindahkan aja ke sini. Disesuaikan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Enak banget tuh sebenarnya. Enak banget sih. Itu bisa efisiensi dana untuk research sih sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi memang nggak ada salahnya sih untuk menduplikasi sistem yang sudah ada di negara lain. Dan I do believe Malaysia nggak keberatan untuk kita copy sistem mereka sudah gitu. berhasil. Maksudnya lagian kalau misalkan kunjungan gitu ya, badan legislasi atau perwakilan rakyat, kalau kunjungan ke Eropa banyak banget gitu negara-negara yang lain. Padahal banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang kenapa kita harus jadi lebih dekat ke Malaysia, karena satu, secara kenampakan alamnya, landscape alamnya sama gitu ya. Kemudian kulturnya sama, mirip sama gitu ya. Ketiga,
ya apa namanya orangnya nggak jauh-jauh banget juga gitu betul kan. Dan iklim sih yang paling penting kan, kontur tanah dan pembangunan infrastruktur dan segala macamnya gitu. Jadi ya sama lah, kita tuh di Malaysia tuh kiri juga bukan sih kalau naik mobil? Sama nggak ada bedanya gitu. Naik mobil juga di sebelah naik mobil juga di sebelah, yang supir di sebelah kanan kan? Ya supir sebelah kanan, angkla di sebelah kanan, abang lo di sebelah kanan, abang cepat di sebelah kanan, kita di sebelah kiri gitu. Jadi gitu. Too much similarities, too many similarities. Kalau kamu ngambil di Eropa mereka sebelah kiri drivernya. Kiri. Ada banyak negara di sebelah kiri di sana gitu. Jadi come on, kalau mau research boleh, tapi Malaysia lebih murah, naik aja Asia gitu. Naik Asia kamu datang ke Putrajaya, belajar pulang bisa langsung diaplikasikan gitu loh. Daripada kesana naik bisnis kelas, betul. Kan kemana-mana sih. Sabar. Oke guys, nah seperti itu luar biasa banget. Nah aku juga salut, ternyata mereka ada letter sign sendiri, fontnya Malaysian font. Ketika mereka menulis sesuatu rambu-rambu atau tanda-tanda, wow, luar biasa banget. Bangga mereka menggunakan font Malaysia sendiri. Wow, keren banget guys. Jangan cepet-cepet meninggalkan kami. Stay there for a while waiting for your brother Indonesia here to catch you. Stay there aja ya. Oke. Mungkin Malaysia gak akan ngomong gini, kami gak mau nungguin kalian, tapi berjalanlah bersama kami. Wah. Tunggu undangannya. Okay guys, very interesting topic. Thank you so much for watching. Hope that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super Mas Love from us in Indonesia, Malaysia boleh banget. Indonesia bisa dong ya. Bye everyone. Assalamualaikum.